Siapa sih yang nggak kenal dengan brand yang satu ini? Brand yang kayaknya udah ada di setiap produk elektronik. Mulai dari TV, kulkas, AC, apalagi HP-nya yang udah banyak serinya, bahkan jadi salah satu merek HP paling inovatif sampai sekarang. Produk Samsung itu udah ada di banyak negara termasuk di Indonesia sendiri. Mungkin lo juga jadi salah satu penggemar atau konsumen dari produk Samsung juga. Tapi sebelum itu, siapa yang memulai Samsung ini? Siapa pendirinya dan gimana Samsung bisa jadi sukses seperti sekarang? Di video ini kita akan bedah bareng sejarah perkembangan krisis dan inovasi yang bikin Samsung jadi besar seperti sekarang. Lee Byung-chul, pendiri Samsung, ia lahir pada 12 Februari 1910 di Provinsi Gyeongsang, Korea Selatan. Dia adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pemilik tanah yang kaya raya, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Lee Byung-chul dibesarkan di keluarga yang kaya, namun masa kecilnya itu tidaklah mudah. Dia mengalami kesusahan ketika ayahnya bangkrut dan kehilangan seluruh hartanya saat Lee masih berusia 16 tahun. Meski ditimpa dengan keadaan yang gak enak, Lee tetap bersemangat dan berusaha untuk mengubah nasibnya. Pada usia 18 tahun, Lee Byung-chul meninggalkan kampung halamannya dan pindah ke kota Daegu untuk mencari pekerjaan. Dia bekerja sebagai buruh kasar di sebuah pabrik tekstil. By the way, Lee Byung-chul ini punya latar belakang pendidikan yang bisa dibilang kurang cemerlang. Lee Byung-chul tidak menyelesaikan pendidikan tingkat menengahnya karena masalah dari keuangan keluarganya. Lanjut pada usia 21 tahun, Lee Byung-chul pergi ke Tokyo, Jepang untuk belajar bisnis dan bekerja sebagai penerjemah di sebuah perusahaan perdagangan. Selama tinggal di Jepang, dia mempelajari bahasa Jepang dan mengenal budaya bisnis Jepang yang sangat teratur dan efisien. Setelah belajar di Jepang selama beberapa tahun, Lee Byung-chul kembali ke Korea Selatan dan memulai bisnis dengan membuka toko roti kecil yang kemudian berkembang menjadi toko yang menjual bahan makanan dan perlengkapan rumah tangga. Dia kemudian mulai memproduksi gula-gula dan minuman ringan yang populer di Korea Selatan. Dengan bisnisnya yang semakin berkembang, Lee Byung-chul mulai memperluas usahanya ke berbagai sektor, seperti tekstil, elektronik, dan konstruksi. Pada tahun 1938, dia memulai perusahaan yang diberi nama Samsung. Dan inilah awal kisah Samsung dimulai. 1 Maret 1938, Lee Byung-chul memulai perjalanannya dengan mendirikan bisnis di Daegu, Korea Selatan. Bisnis yang ia dirikan adalah bisnis ekspor mie dan alat-alat lain yang diproduksi asli dari dalam negeri dan menjualnya ke China dan provinsi yang dekat dengan Korea. BTW, nama Samsung ini berasal dari bahasa Korea yang berarti 3 bintang. Menurut kepercayaan setempat, 3 bintang pada logo Samsung mewakili makna filosofis, yaitu ambisi untuk mencapai kesuksesan yang abadi dan tak terbatas. Dengan kesuksesan bisnisnya ini, ketika Perang Dunia Kedua pecah dan Korea jadi bagian dari Jepang, Samsung ternyata masih bisa bertahan dengan menjual produk dan layanan kecil. Setelah lewat masa Perang Dunia Kedua, Samsung masih kesulitan, dan apesnya Korea Selatan ada perang lagi dengan Korea Utara yang dikenal pada saat itu sebagai Perang Korea. Setelah lewat masa Perang Korea, Lee fokus pada perluasan bisnisnya dengan masuk ke ranah tekstil dan membuka produsen wool terbesar di Korea. Lee tentunya nggak mau sia-siain kesempatan ini. Dia sangat fokus pada perkembangan industrinya. Goalsnya bertujuan untuk membantu para konglomerat lainnya dengan memberikan mereka perlindungan dari persaingan dan memberi mereka pinjaman mudah. Dengan kemakmuran hatinya ini, pada akhir tahun 50-an, Samsung membeli 3 bank komersial terbesar di Korea dan sebuah perusahaan asuransi, lalu juga membeli sebuah perusahaan semen dan pupuk. Samsung makin berkembang dari tahun ke tahun. Selama dekade 70-an, Samsung memperluas manufaktur tekstilnya untuk mencakup seluruh lini produksi mulai dari bahan mentah hingga produksi akhirnya untuk bersaing lebih baik di industri tekstil. Samsung juga mulai mendirikan beberapa anak perusahaan baru seperti Samsung Heavy Industry,
Samsung Shipbuilding, dan Samsung Precision Company. Tidak hanya itu, di tahun-tahun itu Samsung juga banyak berinvestasi di industri kimia, petrokimia, dan industri berat. Makin tumbuh dan makin kaya, inilah Samsung. Samsung pertama kali memasuki industri elektronik pada tahun 1969 dengan beberapa divisi yang berfokus pada elektronik. Produk pertama mereka adalah televisi hitam putih. Selama tahun 1970-an, perusahaan mulai memproduksi produk elektronik rumah tangga ke luar negeri. Pada saat itu, Samsung sudah menjadi produsen besar di Korea dan telah mengakuisisi 50% saham di Korea Semiconductor. Akhir 1970-an dan awal 80-an menyaksikan ekspansi cepat bisnis teknologi Samsung. Cabang semikonduktor dan elektronik yang terpisah didirikan, dan pada tahun 1978 sebuah divisi kedirgantaraan diciptakan. Samsung Data System, sekarang Samsung SDS, didirikan pada tahun 1985 untuk melayani kebutuhan bisnis yang terus meningkat akan pengembangan sistem. Hal ini tentunya membantu Samsung dengan cepat menjadi pemimpin dalam layanan teknologi informasi. Samsung juga menciptakan dua lembaga penelitian dan pengembangan yang memperluas lini teknologi perusahaan ke elektronik, semikonduktor, bahan kimia polimer tinggi, alat rekayasa genetika, telekomunikasi, kedirgantaraan, dan nanoteknologi. Pada tahun 1987, Lee Byung-chul meninggal dunia. Posisinya pun digantikan oleh putranya, yaitu Lee Kun-hee. Samsung dibagi menjadi 5 perusahaan. Sektor elektronik tetap di bawah kepemimpinan Lee Kun-hee, dan 4 perusahaan lainnya dijalankan oleh putra dan putri Lee Byung-chul lainnya. Lee Kun-hee merasa bahwa Samsung telah menjadi puas diri karena posisi dominannya dalam ekonomi Korea Selatan dan tidak siap untuk menghadapi persaingan global. Di bawah kepemimpinannya pada tahun 90-an, Samsung melanjutkan memperluas ekspansinya di sektor elektronik. Tahun 2000-an, sebagian dari kita mungkin telah menyaksikan bagaimana seri smartphone Samsung Galaxy merajai pasar dunia bahkan juga di Indonesia. Seri Galaxy saat itu menjadi smartphone paling laris di dunia. Samsung bahkan juga menjadi pemasok prosesornya untuk produk iPhone. Perluasan ekspansi belum sampai di situ saja. Tahun 2006 Samsung menjadi produsen TV terlaris di dunia. Mulai tahun 2010 seri Galaxy bukan hanya ada di handphone, tapi juga ada di tablet dan smartwatch. Pada tahun 1992, Samsung terlibat dalam skandal suap yang melibatkan keluarga Presiden Roh Tae-woo. Samsung diduga memberikan uang suap senilai 5 miliar won atau sekitar 5,7 juta dolar pada saat itu, dalam bentuk donasi ke yayasan amal yang didirikan oleh keluarga presiden. Lee Kun-hee juga berusaha untuk menutupi skandal ini, tetapi pada tahun 1996, ia terlibat dalam skandal suap yang lebih besar lagi. Lee Kun-hee diduga memberikan suap senilai 6,5 miliar won, sekitar 7 juta dolar pada saat itu, kepada sahabat dekat Presiden Roh Tae-woo, yang saat itu menjabat sebagai gubernur dari Bank of Korea. Dalam upaya untuk mempengaruhi keputusan kebijakan pemerintah yang menguntungkan Samsung, Lee Kun-hee memberikan uang suap dan sebuah mobil mewah kepada sahabat dekat Presiden Roh Tae-woo. Namun tindakan tersebut akhirnya terbongkar setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak berwenang. Lee Kun-hee akhirnya mengakui kesalahannya dan dijatuhi hukuman penjara 2,5 tahun. Namun hukuman tersebut ditangguhkan dan ia diberi amnesti oleh Presiden Kim Yong-sam pada tahun 1997. Skandal suap ini menimbulkan kemarahan publik dan mengguncang posisi Samsung sebagai perusahaan terbesar di Korea Selatan. Namun Samsung berhasil bangkit dari krisis ini dengan melakukan perubahan struktural dan manajerial, serta fokus pada inovasi produk dan ekspansi global yang lebih luas. Meskipun skandal suap ini masih menjadi bagian dari sejarah, Samsung telah berusaha mati-matian untuk memperbaiki citra perusahaan dan mempromosikan integritas dan etika bisnis yang lebih baik. Kisah Lee Byung-chul ini ngajarin kita kalau usaha itu harus ada kerja keras selama bertahun-tahun, nggak cuma sekedar 1 atau 2 tahun doang. Dari kisah Lee Byung-chul, kita juga belajar bahwa bagi para pebisnis, inovasi itu adalah yang paling utama.
Dan kegagalan tidak akan membuat kita terpuruk. Malah itulah yang membuat kita belajar dan bisa lebih ngegas lagi nantinya. Gimana, apa yang lo udah pelajarin dari kisah Samsung ini? Coba tulis di kolom komentar ya.